warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sofia Hairunisa. Aku mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi semester 2. Di sini aku mau wawancara Bapak untuk tugas UAS aku. Sebelumnya Bapak diperkenalkan diri dulu, Bapak. Namanya siapa? Saya Gine Piawan, RW 09 Cipadung. Oke Bapak, jadi di sini aku mau wawancara Bapak tuh mengenai partisipasi mahasiswa gitu ke kegiatan-kegiatan yang ada di RT atau RW di sini gitu. Oke Bapak, kita mulai ke pertanyaan pertama ya Bapak. Nah, bagaimana Bapak melihat tingkat partisipasi mahasiswa yang tinggal di wilayah ini dalam kegiatan yang ada di RW ini Pak? Kebetulan ya, hanya ini kan kita RW yang baru ya, RW saya baru dari Januari 2025. Jadi untuk pendekatan kepada mahasiswa itu belum sih, cuma kita paling juga ada, cuma enggak terlalu banyak ya untuk mahasiswa yang ada di sini, yang pos di sini. Ya, sekitar ada yang di masjid kan, ada yang di masjid, ada yang di masyarakat. Itu ada kegiatan semacam pengajian bulanan, ada pengajian mingguan, suka ada. Itu pun kalau emang yang sifatnya aktif di masjid, ke masjid. Yang tidak aktif ke masjid mungkin belum. Jadi belum, mungkin ada kemungkinan karena dia ke masjidnya mungkin bukan berarti tidak sholat ya kan, dia tuh nggak ke masjid kan, mahasiswa kan sibuk kuliah mungkin. Ini yang kebetulan yang sedang waktu-waktu tertentu masih mungkin sudah tidak ada kesibukan dengan perkuliahan. Itu aja antara pengajian bulanan, pengajian mingguan, dan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Tapi ke depan nanti nih bulan 1 Muharram, tahun baru Islam, ini ada LDM. Tapi kan ini LDM saya juga belum tidak hafal. Apakah ada yang di sini tinggalnya atau yang di luar sini? Ada yang dari pesantren. Yang pesantren ada, itu kegiatan 1 Muharram insya Allah terlaksana. Emang udah diputuskan sih, tinggal menunggu pelaksanaannya aja gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih tantangan yang bisa kita lihat gitu Kak untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu untuk berpartisipasi di kegiatan-kegiatan kayak gini gitu? Apanya? Tantangannya gitu Pak. Tantangannya untuk mahasiswa? Iya betul, yang menurut Bapak gitu. Menurut pendapat saya sih, karena mungkin ini padatnya perkuliahan kayaknya. Padatnya perkuliahan dia, jadi tidak bisa ikut aktifnya seperti saya aktif gitu. Tapi kan mahasiswa juga ada mahasiswa dari di sini, mahasiswa betul-betul berdomisili di sini, itu aktif dalam kegiatan pengajian paling hari besar Islam, hari besar PHBI ya, peringatan hari besar nasional ya, Agustusan itu ada. Nah itu pengajian sih kan kebanyakan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu jadi ibu-ibu jadi untuk menyentuh ke mahasiswa yang ada di sini belum. Ya. Yang kebanyakan ibu-ibu. Oke Bapak. Terus Bapak nih ya, adakah strategi atau pendekatan yang bakal Bapak lakuin gitu ke depannya biar partisipasi mahasiswa tuh lebih aktif lagi gitu Pak di sini? Nah ya, ini tadinya cuma dalam konsep ya, belum dalam ini dengan para dengan pengurus RW dan pengurus RT. Saya punya nanti ke depan kita kan ini mungkin mahasiswa nanti kita tahap kapan nih kan ya, ini ingin ada dia agar mahasiswa dengan warga di sini lah berbaur gitu. Kalau ada kegiatan bisa kolaborasi. Sebetulnya sih mungkin di sini kita tinggal ada komunikasi saja dan gitu, karena emang mungkin saya berpikir ini harus dirangkul. Betul. Harus dirangkul kan gitu. Kemungkinan juga mahasiswa gitu ya tuh ingin masuk ada kegiatan gitu. Ya, mungkin karena dia tuh mungkin tidak hafal lingkungan secara utuh. Kami dari pengurus belum sempat. Tapi kan ketika ada mahasiswa yang lewat, ketika kita di masjid, kita suka ini ada buka komunikasi. Kayak Kang, Neng mau kemana gitu kan. Kalau di sana di masjid, contohnya di masjid ada, kita sudah
maghrib suka ada ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Oh, iya. Nah gitu, Neng, Kang, sok sini dulu mampir, ini ada rokok, ini ada kopi kan gitu, semacam itu dulu. Oh. Tapi kan kita tidak bisa langsung kan. Iya betul Pak. Nah gitu, baru Mungkin strateginya baru. saya sebatas belum mendalam gitu. Oh iya Bapak. Bapak kita ada di pertanyaan terakhir nih. Gimana harapan Bapak gitu buat kedepannya gitu, buat kita tuh biar lebih maju lagi gitu. Memang kami pengurus ya, Iya. menginginkan itu ada kolaborasi antar penduduk dengan mahasiswi UIN ya, yang mana saja sih, sebetulnya siapa saja sih mahasiswa dari mana aja ya, Iya. dari Iya. fakultas jurusan mana saja, saya tidak mengkotak-kotakan gitu. Saya ingin sih targetnya ke depan kita, kalau kan saya itu hanya sebatas pemikiran saya, kita harus dipikirkan dengan para pengurus RW dan RT, jadi gitu. hanya sebatas pemikiran sendiri saja kan gitu. Emang sebetulnya kan itulah mahasiswa itu kan sibuk, emang kesini juga mau kuliah. Betul. Gitu. Kalau kita kan tidak mau mengganggu perkuliahan dia nih gitu kan. Nah gitu aja gitu. Oh iya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sangat-sangat mendetail. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya perkenalkan nama saya Sofia Nisa, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi semester 2. Jadi Teteh di sini aku izin untuk mewawancari Teteh mengenai kepasifan mahasiswa gitu dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar nih. Jadi Teteh, menurut Teteh nih ya, Teteh ini kira-kira suka dikasih tahu gak sih kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan gitu entah dari RT, RW atau kelurahan gitu? Kurang tahu sih karena gak ada pemberitahuan gitu dari RT atau RW-nya atau misalnya dari warganya gitu. Kurang tahu sih. Tapi karena kurang tahu itu, Teteh pernah nggak sih terlibat dalam kegiatan-kegiatan RT RW atau lingkungan sekitar gitu Teh? Sejauh ini sih belum ya, kalau ikut kegiatan-kegiatan RT seperti itu Teh. Tapi mau sih, cuman mungkin belum belum ada kesempatan mungkin buat ngikutin kegiatan-kegiatan karena kan selaku mahasiswa gitu banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus diikutin di kampus yang mungkin belum bisa ditinggalkan demi kegiatan sekitar gitu. Tapi pastinya mau sih untuk bisa berbaur sama lingkungan sekitar. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh, apakah Teteh gitu ya ngerasa diterima atau malah canggung kalau misalnya berbaur gitu sama warga sekitar? Kalau berbaur sih enggak canggung karena kan setiap hari untuk sampai ke kos itu kan melewati banyak ada warga kayak misalnya ibu-ibu lagi nongkrong nih pasti kayak permisi, terus juga ibu-ibunya juga menyambutnya dengan baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Teteh ini apakah penting gitu mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan RT atau RW gitu Teh? Penting banget sih, apalagi kan kita mahasiswa gitu pasti nantinya bakal terjun ke masyarakat. Kalau misalnya dari sekarang udah tertutup, gimana kita nanti gitu bisa nanti tuh terjun langsung ke masyarakat kalau di lingkungan sekitar aja kita udah tertutup gitu. Oke, berarti penting sekali ya Teh. Iya. Nah yang terakhir nih Teh, apakah ada saran gitu Teh biar mahasiswa tuh bisa lebih aktif dan nyaman gitu dalam berbaur sama masyarakat atau kegiatan-kegiatan sosial gitu Teh di masyarakat? Iya, seperti yang tadi sih, mahasiswa tuh jangan tertutup sama lingkungan sekitar, jangan menutup diri gitu. Ya kita ikut aja berbaur sama masyarakat, sama lingkungan di sekitar kos atau di lingkungan dekat-dekat kampus gitu. Itu tuh penting banget sih karena kita diharuskan ya Teh sebenarnya kayak gitu. Iya, diharuskan gitu. Jangan cuman habis kampus nih langsung ke kos gitu. Dan nggak ikut kegiatan kayak yang 17-an gitu ya Teh ya. Iya. Minimal ada partisipasinya gitu. Iya, kan kalau misalnya kita akrab nih sama lingkungan sekitar pasti itu nyaman banget buat kita dan juga buat masyarakatnya juga enak gitu. Ada Udah. Oke Teh, terima kasih Teh atas jawabannya yang sangat membantu. Aku pamit dulu ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.